setelah simpan pinjam perempuan tadi itu, kemudian Anda beralih untuk mendirikan UPK Mart. Nggak ikut-ikutan gaya Alfamart, mau jadi kapitalis gitu? Nah, kebetulan kan kita seperti yang tadi, yang kita bina kelompok perempuan. Kemudian mereka berusaha di dusun-dusun, di desa-desa, ada buka warung dan yang lain-lain. Jadi kita ingin fasilitasi mereka untuk berbelanja untuk ngambil barangnya ke UPK gitu dan kembalinya ke mereka juga. Di samping itu juga selama ini kan kalau kita berbelanja di retail modern itu kita tidak pernah berpikir berapa harganya. Yang penting kita masuk ambil saja, bayar sekian. Bayar. Padahal tujuan kita hanya mau beli komet untuk kuris semet, kumis gitu, tahu-taunya kita beli yang lain-lain sampai 500-an kita habis. Betul. Makanya dengan konsep itu kita mulai berpikir kenapa tidak kita dekatkan masyarakat dengan retail modern, tapi dengan konsep retail modern, tapi milik mereka. Akhirnya itu yang kita coba. Alhamdulillah. Kalau omset sebenarnya per bulan itu sampai 180 sekian juta omset kita. Cuma kan yang 20 juta itu adalah keuntungan kotor kita per bulannya. Keuntungannya ya. Dari matnya ya, dari mat itu. Alhamdulillah. Kalau digabungkan dengan keuangan yang bergulir, ya sekitar 90-an lah lebih. Per bulan. Per bulan itu keuntungan kotor yang kita dapatkan. Yang tahun kemarin 2021 alhamdulillah lebih 1 miliar per bulan kotor 1 tahun itu. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Lebih dari 1. Tapi karena kita banyak karyawan dan yang lain-lain. Tahun berapa Anda mulai UPK Mart ini? Kalau UPK Mart di akhir 2020 dan kebetulan diresmikan oleh Ibu Bupati. Oh, Ibu Bupati yang resmikan. Kita kenapa tidak ngundang saya juga, Pak? Tidak tercatat. Tidak tercatat sebagai tokoh ya? Iya. Ya. Belum tercatat. Karena belum membuat channel YouTube. Ya? Betul. Nah, itu yang kita undang untuk meresmikan. Ternyata respon masyarakat luar biasa. Karena boleh dicobalah. Kalau masalah harga boleh dicobalah dengan retail modern. Saya pernah beli rokok di sana, Pak. Lumayan lah. Dibandingkan dengan retail modern. Ada selisih harga. Anda berani menjual di bawah itu. Betul. Luar biasa saya kira. Mungkin salah satu contoh lah ini kita sebut saja ya. Barang lah. Di Popmi misalnya ya, dengan retail modern mungkin bisa jualnya 4,5. Kita awal-awalnya di bawah 4.000, sekarang baru dia ke 4.000-an. Itu yang besar ya, belum yang ini kecil. Untuk teman-teman itu jadi dalam rangka membantu mensupport usaha lokal kita, karena ini murni produk masyarakat kita sendiri. Maka saya sarankan Anda untuk mari kita bantu untuk membangun perekonomian masyarakat lokal ya, untuk kebutuhan sehari-hari Anda seperti sembako, mau beli beras, mau beli beras berkualitas premium yang sama di kualitasnya dengan di retail modern, maka sebaiknya Anda berbelanja di UPK Mart ya. Dan alhamdulillah juga Ibu Bupati selalu pesan sosialisasi ke bahkan ketika ada rombongan atau PKK lewat di Montong Gading itu diwajibkan untuk mampir di sana untuk berbelanja. Sampai-sampai beliau dulu beberapa kali saya lihat di CCTV berbelanja juga. Punya CCTV juga Bapak ya? Alhamdulillah dilengkapi semua fasilitas kita di sana. Termasuk ke ini bagaimana integrasi sistem pengelolaan UPK Mart ini? Menggunakan teknologi seperti Alfamart atau gimana? Ya, pokoknya konsep retail modern itu kita adopsi dengan fasilitas kenyamanan misalnya dengan AC dan yang lain-lain itu CCTV kemudian yang lain-lain. Nah, cuman kita juga menyiapkan di sini ada ruang untuk UKM lokal. Jadi ketika masyarakat kita punya
hasil produksi daripada kegiatan usahanya, kita bantu menjualkan mereka. Kita siapkan ruang, silahkan masyarakat yang punya titip barangnya di sini, kita bantu. Polanya adalah dititip dulu atau dibayar langsung? Dititip dulu. Karena begini, pernah saya diskusi salah satu yang punya produk kopi, sudah difasilitasi sama pemerintah untuk masuk di retail modern, salah satu retail modern, nggak usah kita sebut namanya. Baru bisa masuk barangnya, katanya dia harus titipkan uang 3 juta dulu. Harus deposit ya? Ya, 3 juta dulu. Nah kalau tidak bisa misalnya terjual sampai barangnya sekian bulan, otomatis ya kan out itu. Tapi kalau kita enggak, silakan aja titip di kita. Mana yang terjual itulah yang kita. Nanti kalau saya punya produk olahan, saya bisa boleh silakan. Misalnya saya bikin kerepek udang misalnya kan. Kerepek. Cuman tidak menutup kemungkinan besok saya bikin kerepek kepiting, Pak. Baik. Cuman satu saran saya dari pengalaman saya di mengelola retail UPK Mat ini, dibandingkan dengan produk-produk yang pabrikan dengan masyarakat ini, ada satu kelemahannya. Dari sisi harga. Kalau pengemasan sudah mendekatilah kemasan-kemasan yang sudah sesuai dengan standar. Cuman harga terlalu tinggi. Saya lihat masyarakat kita terlalu cepat ingin kaya. Iya. Salah satu ada pernah nitip unik memang sebutannya, ada kerepek telur asin. Olahan telur asin, kerepek, bentuk kerepek. Saya tanya, kan ini kemasannya harganya 10.000. Ukuran masyarakat kita kalau beli itu dengan beli kerepek, ngapain beli kerepek gitu dengan harga 10.000 dengan yang kerepek lain. Yang 5.000 saja berat gitu ya. Berat, apalagi 10.000. Memang kalau ada segi rasa oke. Kemudian dari segi kesehatan oke. Saya tanya, kira-kira nih, berapa coba hitungkan saya biaya produksinya kan? Misalnya dia kan punya bebek sendiri kan, anggaplah 55.000 lah satu terenya kan, yang ini itu biayanya sekitar 125 lah sampai pengepakan segala-galanya. Terus kalau terjual ini berapa keuntungannya? 320-an katanya. Kalau dia habis terjual ini lebih besar keuntungan daripada dari modal. Jadi apa yang terjadi? Kerepeknya sampai berbulan-bulan tidak laku-laku, bahkan sampai expired lah. Ini salah satu kelemahan produk. Dan saya kira ini juga perlu masukan lah bagi teman-teman yang memiliki usaha produk kerajinan gitu. Harga tolong disesuaikan lah. Jadi dikalkulasikan biaya produksinya dengan modal serta biaya produksi, mengambil keuntungannya usahakan jangan 2 kali lipat dari modal dan biaya produksi. Paling tidak ya ambil 20%, 30%, saya kira itu wajar lah ya. Apalagi kan ini belum dikenal sama masyarakat. Sama juga dengan konsep yang kami tawarkan di UPK ini kan. Konsep kami adalah menawarkan harga yang termurah. Jadi kita mulai dari persen rendah sebagai promosi ke masyarakat, terus dan mentoknya kita di angka tertentu. Jadi masih terjangkau di bawah harga retail modern. Itulah target kita. Jadi supaya masyarakat tetap merasa memiliki juga, tidak berat dalam berbelanja, dan alhamdulillah. Terus kalau bincang-bincang soal UPK Mat tadi itu apakah hanya UPK Anda yang sudah menjalankan? Kalau berbicara di level NTB? NTB, alhamdulillah ada salah satu UPK setelah sekitar 4 atau 5 kali lah datang belajar dan kita diskusi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membuka, yaitu tepatnya di UPK Gangga di Kabupaten Lombok Utara. Dan kami juga di Montong Gading sebenarnya ingin
melebarkan sayap ke semua kecamatan untuk membuka mat ini. Itu karena modal awal membuka UPK mat yang kemarin berapa? Mat ini kemarin kita mulainya dari 500 jutaan 500 juta ya. Itu untuk, di luar gedung bangunan. Itu untuk bangunan. Karena kita punya gedung, cuma kita permak sedikit. Ya. Kemudian untuk itu segala-galanya untuk biaya rak dan yang lain-lain itu. Kalau barang isi lah ya. Kalau barang itu sekitar 350-an lah. 350-an, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu kita dapat keuntungan kotor dengan investasi 500 juta, kita dapat 186 jutaan keuntungan kotor kita di mat itu. Luar biasa lah ya. Alhamdulillah, baru kita brandnya baru, kita tidak dikenal sama masyarakat. Alhamdulillah sekarang kalau kita dengar di kampung-kampung UPK mat lah. Nah itulah